Pernahkah kamu merasa seperti sedang bermain catur, tapi lawan mainmu tahu semua langkahmu sebelum kamu melakukannya? Seperti ada aturan permainan yang tidak pernah diberitahukan padamu? Hari ini, kamu akan menemukan mengapa sebagian besar wanita lebih suka pria tetap tidak tahu tentang kebenaran ini. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kebenaran ini mengubah seluruh dinamika kekuatan dalam hubungan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kebijaksanaan kuno dari para filsuf Stoa sudah memperingatkan kita tentang hal ini 2000 tahun yang lalu. Bayangkan seorang pria yang selalu mengejar, selalu membuktikan dirinya, selalu reaktif terhadap setiap emosi yang dimainkan di hadapannya. Sekarang bayangkan pria lain yang tenang, tidak tergoyahkan, memiliki misi yang jelas dan tidak bisa dimanipulasi oleh drama emosional. Pria mana yang lebih menarik? Jawaban itu mungkin mengejutkanmu, karena bertentangan dengan semua yang diajarkan oleh budaya populer kita. Marcus Aurelius, Kaisar Roma yang juga seorang filsuf Stoa, pernah menulis sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu selamanya. Dia berkata bahwa kita menderita bukan karena kejadian itu sendiri, melainkan karena penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Dan dalam konteks hubungan pria dan wanita, ini adalah kunci emas yang jarang dibicarakan. Rahasia pertama yang akan membuat banyak orang tidak nyaman adalah ini. Wanita tertarik pada pria yang tidak membutuhkan validasi mereka. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan tentang menjadi kasar atau tidak peduli. Ini tentang memiliki pusat gravitasi internal yang begitu kuat sehingga persetujuan atau penolakan orang lain tidak menggoyahkan siapa dirimu. Para Stoa menyebutnya sebagai penguasaan diri. Epictetus mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada yang tidak. Reaksi wanita terhadapmu? Itu di luar kendalimu. Tapi bagaimana kamu merespons dan siapa kamu sebagai pria? Itu sepenuhnya dalam kendalimu. Sekarang, mengapa ini membuat tidak nyaman? Karena seluruh industri bernilai miliaran dolar dibangun di atas ide bahwa pria harus terus-menerus mengejar, membuktikan, dan menghibur. Pikirkanlah berapa banyak uang yang dihabiskan pria untuk mencoba mengesankan wanita, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk memikirkan apa yang, seharusnya, mereka lakukan atau katakan. Tapi seorang Stoa tahu bahwa kebajikan sejati datang dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Ketika seorang pria benar-benar memahami ini, ketika dia berhenti menari untuk mendapatkan persetujuan, sesuatu yang ajaib terjadi. Dia menjadi magnet, bukan karena dia mencoba, tapi justru karena dia berhenti mencoba. Ada sebuah paradoks yang diajarkan oleh Stokisme yang sangat relevan di sini. Semakin sedikit kamu peduli tentang hasil tertentu, semakin besar kemungkinan kamu mendapatkannya. Ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli sebagai strategi manipulatif. Tidak, ini tentang benar-benar memahami bahwa kebahagiaanmu, nilai dirimu, dan tujuan hidupmu tidak bergantung pada apakah seseorang membalas pesanmu atau tidak. Seneca menulis bahwa orang yang paling kuat adalah mereka yang memiliki kekuasaan atas diri mereka sendiri. Dalam konteks modern, ini berarti pria yang tidak kehilangan ketenangan batinnya karena drama hubungan, yang tidak mengubah seluruh hidupnya hanya karena perhatian atau kurangnya perhatian dari seseorang. Tapi mari kita gali lebih dalam lagi ke dalam sesuatu yang bahkan lebih kontroversial. Wanita secara naluriah melakukan tes. Ini bukan teori konspirasi atau misogini, ini adalah observasi yang didukung oleh psikologi evolusioner dan pengalaman nyata jutaan pria. Mereka menguji untuk melihat apakah kamu adalah batu karang atau pasir yang akan terhanyut oleh ombak pertama. Mereka menguji untuk melihat apakah kamu memiliki tulang punggung atau hanya bayangan dari apa yang mereka inginkan kamu jadi. Dan inilah rahasianya. Sebagian besar pria gagal dalam tes ini karena mereka bahkan tidak tahu sedang diuji. Mereka bereaksi secara emosional, defensif, putus asa. Tapi seorang pria dengan prinsip Stoa, dia tetap tenang. Dia tidak reaktif. Dia memahami bahwa ini hanyalah badai lain yang akan berlalu jika dia tetap kokoh. Marcus Aurelius menghadapi pengkhianatan, perang, wabah penyakit, dan tekanan politik yang tak terbayangkan. Namun dia menulis dalam Meditationsnya bahwa halangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Setiap tes,
Setiap tantangan dalam hubungan adalah kesempatan untuk menunjukkan karakter sejatimu. Bukan dengan berteriak atau membuktikan diri, tapi dengan tetap teguh pada prinsipmu, dengan ketenangan yang datang dari pengetahuan bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar mendapatkan persetujuan seseorang. Kamu sedang membangun dirimu menjadi pria yang layak dikagumi, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memiliki integritas yang tidak bisa dibeli atau dimanipulasi. Sekarang kamu mungkin bertanya, apakah ini berarti menjadi dingin atau tidak emosional? Sama sekali tidak. Stokisme bukan tentang menekan emosi, tapi tentang tidak dikuasai olehnya. Ada perbedaan besar antara merasakan emosi dan menjadi budak emosi. Seorang pria stoa merasakan cinta, ketertarikan, bahkan kerentanan, tapi dia tidak membiarkan emosi tersebut menggerakkan kemudi hidupnya. Dia adalah kapten kapalnya sendiri, bukan penumpang yang dihempas oleh setiap gelombang emosional yang datang. Dan inilah yang jarang dipahami. Wanita menginginkan pria yang bisa merasakan dengan dalam tapi tidak tenggelam dalam perasaannya sendiri. Mereka ingin kapten, bukan penumpang lain yang panik bersama mereka saat badai datang. Pikirkan tentang ini sejenak. Dalam setiap film, setiap cerita epik, karakter pria yang paling menarik adalah mereka yang tetap tenang dalam kekacauan. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka memiliki sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri yang mereka layani. Mereka memiliki misi, tujuan, visi, dan hubungan romantis adalah bagian dari kehidupan mereka, bukan seluruh kehidupan mereka. Ini adalah poin krusial yang membuat banyak pria tersandung. Mereka menjadikan wanita sebagai pusat dari segalanya, dan dalam prosesnya, mereka kehilangan diri mereka sendiri. Mereka menjadi bayangan, pemuas, penari yang lelah mencoba untuk terus menghibur. Dan yang ironis adalah, semakin keras mereka mencoba, semakin sedikit daya tarik yang mereka miliki. Para filsuf Stoa mengajarkan konsep yang disebut amor fati, cinta terhadap takdir. Ini berarti menerima sepenuhnya apa yang terjadi, tidak dengan kepasrahan yang lemah, tapi dengan pemahaman bahwa setiap kejadian adalah kesempatan untuk pertumbuhan. Ketika seorang wanita menjauh, ketika dia menguji, ketika dia tampak tidak tertarik, seorang pria Stoa tidak panik atau mengejar dengan putus asa. Dia melihatnya sebagai informasi, sebagai momen untuk menegaskan kembali nilai-nilainya sendiri, untuk fokus pada misinya, untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Dan yang mengejutkan adalah, sikap ini seringkali membuat wanita tersebut kembali dengan rasa hormat yang lebih besar. Tapi bahkan jika tidak, pria tersebut tidak kehilangan apa-apa karena dia tidak pernah meninggalkan dirinya sendiri untuk mengejar orang lain. Ada sebuah kutipan dari Epiktetus yang sangat kuat. Bukan apa yang terjadi pada kamu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Dalam drama hubungan modern dengan semua manipulasi emosional, permainan pikiran, dan tes yang tak terhitung jumlahnya, kebijaksanaan ini adalah perisaimu. Ketika kamu tidak reaktif, ketika kamu tidak bisa dimanipulasi, kamu tidak hanya menjadi lebih menarik, kamu menjadi lebih bebas. Kebebasan sejati bukan tentang melakukan apa yang kamu mau kapanpun kamu mau. Itu hanya impulsif. Kebebasan sejati adalah tentang tidak diperbudak oleh hasratmu, emosimu, atau kebutuhan akan persetujuan eksternal. Ini membawa kita ke rahasia lain yang jarang dibicarakan. Wanita ingin kamu memiliki standar. Mereka ingin kamu memilih. Mereka, bukan hanya menerima mereka karena mereka tersedia. Ada perbedaan besar antara pria yang putus asa akan perhatian wanita manapun dan pria yang telah menetapkan kriteria yang jelas tentang jenis orang seperti apa yang dia izinkan masuk ke dalam hidupnya. Pria pertama adalah peminta, mengemis untuk mendapat sedikit perhatian. Pria kedua adalah raja yang memilih dengan siapa dia berbagi kerajaannya. Dan meskipun ini mungkin terdengar arogan, kenyataannya adalah bahwa standar menarik kualitas. Ketika kamu tidak bersedia menerima drama, ketidakjujuran, atau kurangnya rasa hormat, kamu secara otomatis menyaring orang-orang yang akan membawa hal-hal tersebut. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus menjaga pikiranku dari semua yang tidak perlu dan sia-sia, dan terutama dari hal-hal yang ingin tahu dan jahat. Dalam hubungan modern,
Ini berarti melindungi energi dan fokusmu dari drama yang tidak ada habisnya yang bisa menghabiskan tahun-tahun hidupmu. Ini berarti memiliki kejelasan tentang siapa kamu dan apa yang kamu perjuangkan, sehingga kamu tidak tersapu oleh setiap angin perubahan atau manipulasi emosional. Pria yang memiliki ini, pria yang benar-benar hidup dengan prinsip Stoa, jarang sendirian karena kekuatan dan kejelasan mereka menarik orang lain seperti gravitasi. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang akan membuat kamu berpikir dengan cara yang berbeda. Dalam budaya kita, pria terus-menerus dibombardir dengan pesan bahwa mereka harus lebih sensitif, lebih terbuka, lebih emosional. Dan ada kebenaran dalam hal ini, kerentanan adalah kekuatan. Tapi ada peringatan besar yang tidak pernah disebutkan. Kerentanan tanpa kekuatan adalah kelemahan. Wanita tidak ingin melihat kamu hancur di setiap masalah kecil. Mereka ingin melihat kamu bisa menjadi rentan dari posisi kekuatan, bukan keputusasaan. Stokisme mengajarkan ini dengan sempurna. Seorang pria Stoa bisa mengakui ketakutannya, keraguannya, bahkan kegagalannya, tapi dia melakukannya dari tempat yang kokoh, dari fondasi yang tidak bisa digoyahkan oleh badai emosional. Ada kekuatan luar biasa dalam mengatakan, "Ya, saya merasa takut tentang ini, tapi saya akan menghadapinya," dibandingkan dengan, "Saya sangat takut, tolong selamatkan saya." Yang pertama menunjukkan kemanusiaan dan keberanian. Yang kedua menunjukkan ketidakberdayaan. Dan inilah kejutan besarnya, wanita bereaksi terhadap energi, bukan kata-kata. Kamu bisa mengatakan semua hal yang benar, tapi jika energimu adalah energi kebutuhan dan keputusasaan, itu akan mendorong mereka pergi. Tapi jika energimu adalah energi seorang pria yang sedang dalam perjalanan, yang memiliki tujuan, yang menghargai hubungan tapi tidak bergantung padanya untuk kebahagiaannya, itu akan menarik mereka seperti magnet. Seneca menulis sesuatu yang sangat relevan untuk masa kita. Kita lebih sering ketakutan daripada dirugikan. Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Berapa banyak pria yang melumpuhkan diri mereka sendiri dengan khawatir tentang apa yang mungkin dipikirkan wanita, tentang apa yang mungkin terjadi jika mereka mengatakan atau melakukan hal yang salah? Mereka menciptakan penjara dalam pikiran mereka sendiri. Seorang pria Stoa membebaskan dirinya dari penjara ini dengan memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar dapat dia kendalikan adalah tindakan dan karakternya sendiri. Selebihnya adalah kebisingan. Ini juga membawa kita ke topik yang sangat sensitif. Mengapa beberapa pria yang tampaknya buruk atau egois tampaknya lebih sukses dengan wanita daripada pria baik? Jawabannya bukan karena wanita menyukai pria buruk. Jawabannya adalah karena pria-pria ini, meskipun cacat mereka, memiliki sesuatu yang hilang dari banyak pria baik. Mereka memiliki pusat gravitasi internal. Mereka tidak mencari persetujuan. Mereka tidak mengubah siapa mereka untuk menyenangkan orang lain. Sekarang, idealnya, kamu ingin menggabungkan kekuatan itu dengan karakter sejati, dengan kebajikan sejati. Dan, itulah yang diajarkan Stokisme. Menjadi kuat dalam karakter, tidak tergoyahkan dalam prinsip, tapi juga baik, adil, dan bijaksana. Kombinasi inilah yang membuat pria benar-benar tak tertahankan, bukan hanya secara fisik atau emosional, tapi secara spiritual. Sekarang saya ingin kamu melakukan sesuatu. Pikirkan tentang area dalam hidupmu di mana kamu mencari validasi dari wanita. Mungkin itu cara kamu berpakaian, cara kamu berbicara, keputusan yang kamu buat. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya melakukan ini karena ini adalah siapa saya, atau karena saya pikir ini akan membuat seseorang menyukai saya? Kejujuran ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Marcus Aurelius berlatih ini setiap hari, memeriksa tindakannya, mempertanyakan motivasinya, memastikan dia hidup sesuai dengan prinsipnya dan bukan untuk pertunjukan. Ketika kamu mulai hidup untuk standarmu sendiri, untuk visimu sendiri tentang siapa kamu seharusnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang mulai menghormatimu lebih, termasuk wanita, karena kamu tidak lagi cermin yang memantulkan apa yang mereka inginkan untuk dilihat. Kamu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang solid. Dan inilah kenyataan yang keras.
Kebanyakan hubungan gagal bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya rasa hormat. Dan rasa hormat tidak bisa diminta atau dinegosiasikan. Itu harus diperoleh melalui bagaimana kamu hidup, standar yang kamu tetapkan, dan konsistensi antara kata-kata dan tindakanmu. Seorang pria yang mengatakan satu hal tapi melakukan hal lain kehilangan rasa hormat dengan cepat. Seorang pria yang memiliki batas yang jelas dan menegakkannya, bahkan ketika itu tidak nyaman, mendapatkan rasa hormat. Stokisme adalah tentang integritas ini, keselarasan sempurna antara siapa kamu di dalam dan bagaimana kamu bertindak di luar. Epictetus, yang pernah menjadi budak sebelum menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah, mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak ada hubungannya dengan keadaan eksternalmu. Dia bebas dalam pikirannya bahkan ketika dia dibelenggu. Bagaimana ini berlaku untukmu? Kamu mungkin memiliki semua kebebasan fisik di dunia. Tapi jika kamu adalah budak dari pendapat orang lain, budak dari kebutuhanmu akan validasi, budak dari ketakutanmu akan penolakan, maka kamu tidak benar-benar bebas. Kebebasan sejati dimulai ketika kamu menyadari bahwa tidak ada yang bisa membuatmu merasa inferior tanpa persetujuanmu. Seperti yang dikatakan Eleanor Roosevelt, tidak ada wanita yang bisa membuat kamu merasa tidak layak. Hanya kamu yang bisa memberikan kekuatan itu kepada mereka melalui keyakinanmu sendiri. Sekarang, mari kita bersikap jelas tentang sesuatu karena saya tahu beberapa orang mungkin salah mengartikan pesan ini. Ini bukan tentang tidak peduli pada wanita atau memperlakukan mereka dengan buruk. Ini tentang tidak kehilangan dirimu sendiri dalam proses mengejar mereka. Ini tentang memahami bahwa cinta dan hubungan yang terbaik datang ketika dua orang lengkap bertemu, bukan ketika dua setengah orang mencoba menjadi utuh melalui satu sama lain. Stokisme mengajarkan kelengkapan diri, bukan egoisme. Perbedaannya adalah bahwa orang yang egois hanya memikirkan dirinya sendiri, sementara orang yang lengkap memiliki begitu banyak untuk diberikan karena dia tidak kosong di dalam. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa waktu kehidupan manusia hanyalah sebuah titik. Substansinya mengalir, persepsinya redup, komposisi seluruh tubuhnya mudah membusuk, jiwanya adalah pusaran, keberuntungannya sulit diprediksi, dan ketenaran tidak pasti. Singkatnya, semua hal tubuh adalah aliran, dan hal-hal jiwa adalah mimpi dan asap. Pesan ini mungkin terdengar pesimis, tapi sebenarnya membebaskan. Jika semuanya begitu sementara, mengapa menghabiskan hidupmu dalam kekhawatiran dan drama tentang apakah seseorang menyukaimu atau tidak? Mengapa tidak fokus pada membangun karakter yang akan bertahan melampaui momen ini, pada menjadi jenis pria yang akan kamu banggakan? Saat kamu melihat ke belakang di akhir hidupmu, ini membawa kita ke pelajaran terakhir yang ingin saya bagikan denganmu hari ini, dan ini adalah yang paling kuat. Stokisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bernilai adalah kebajikan, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Semuanya yang lain, termasuk hubungan romantis, adalah apa yang para Stoa sebut, hal-hal yang tidak berbeda. Mereka bisa menyenangkan untuk dimiliki, tapi mereka tidak mendefinisikan nilai atau kebahagiaanmu. Ketika kamu benar-benar memahami ini, ketika kamu benar-benar menjalani ini, kamu menjadi tak terkalahkan. Bukan dalam arti bahwa kamu tidak pernah gagal atau terluka, tapi dalam arti bahwa tidak ada yang bisa merampas nilai intrinsikmu karena itu tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Jadi bagaimana kamu menerapkan semua ini mulai besok pagi? Pertama, berhenti mengejar validasi. Sadari kapan kamu melakukan sesuatu untuk mendapat persetujuan dan tanyakan apakah itu selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Kedua, kembangkan misi yang lebih besar dari hubungan romantis. Apa yang kamu bangun? Apa warisanmu? Wanita tertarik pada pria yang sedang membangun sesuatu, bukan pria yang hanya menunggu mereka untuk membuat hidup mereka bermakna. Ketiga, praktikkan tidak reaktif. Ketika drama muncul, ketika tes datang, berlatih untuk berhenti sejenak, bernapas, dan merespons dari tempat yang tenang daripada bereaksi dari tempat emosional. Dan akhirnya, tetapkan standar dan pertahankan mereka. Ketahui apa yang akan dan tidak akan kamu terima,
dan memiliki keberanian untuk menjauh dari situasi yang tidak melayani pertumbuhanmu. Para filsuf Stoa tidak hanya berbicara tentang ide-ide ini, mereka menjalani mereka di bawah tekanan paling ekstrim yang bisa dibayangkan. Marcus Aurelius menjalani mereka saat memimpin kekaisaran. Epictetus menjalani mereka sebagai budak. Seneca menjalani mereka di tengah intrik politik dan akhirnya kematian yang dipaksa. Jika mereka bisa mempertahankan prinsip-prinsip ini dalam keadaan seperti itu, kamu pasti bisa menerapkannya dalam kehidupan dan hubunganmu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan? Apakah kamu akan terus menjadi daun yang tertiup oleh setiap angin emosi dan pendapat orang lain? Atau akankah kamu menjadi gunung yang tetap kokoh tidak peduli badai apa yang datang? Kebenaran yang membuat video ini kontroversial bukanlah bahwa wanita jahat atau manipulatif. Kebenaran adalah bahwa sebagian besar pria telah kehilangan jalan mereka. Mereka telah lupa bagaimana menjadi pria yang solid dalam karakter dan tak tergoyahkan dalam prinsip. Mereka telah lupa bahwa daya tarik sejati datang bukan dari permainan atau trik, tapi dari menjadi seseorang yang bernilai untuk dikagumi. Dan ketika kamu menjadi pria itu, ketika kamu benar-benar mewujudkan prinsip-prinsip Stoa ini, kamu akan menemukan bahwa dinamika dalam hubunganmu berubah secara dramatis. Kamu tidak lagi dalam posisi mengemis. Kamu berada dalam posisi memilih. Dan pilihan itu, kebebasan itu, adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri.